such a quality, such beautiful people, I decided to do this job. And my work method is always positive. Bocoran 28 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kontra Australia dan Bahrain, 2 wajah baru naturalisasi siap gabung. Bocoran 28 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kontra Australia dan Bahrain, 2 wajah baru naturalisasi siap gabung. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diperkirakan akan memanggil 28 pemain untuk pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, dan 5 hari setelahnya, akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini akan menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia setelah PSSI memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Nama-nama yang dipanggil kemungkinan besar tak jauh berbeda dari skuad sebelumnya, dengan beberapa tambahan pemain baru. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes dan Hernando Ari Sutaryadi diperkirakan tetap dipanggil. Di lini belakang, pemain seperti Jai Idzes, Rizky Ridho, Mees Hilgers, dan Justin Hubner akan kembali dipanggil, meskipun Hubner harus absen pada laga kontra Australia karena hukuman kartu merah. Untuk posisi bek sayap, ada nama Sandy Walsh, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan Pratama Arhan. Di lini tengah, ada kemungkinan tambahan pemain baru, seperti Jairo Riedewald, yang tengah dalam proses naturalisasi oleh PSSI. Jika prosesnya selesai tepat waktu, Riedewald yang bermain untuk Royal Antwerp akan bergabung dengan tim. Sementara itu, di lini depan, Ula Romeni, penyerang dari Oxford United, diperkirakan akan dipanggil setelah menyelesaikan proses naturalisasi. Kehadirannya akan menggantikan Ragnar Oratmangoen yang dipastikan absen. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian optimis skuad Garuda bisa tampil di Piala Dunia 2026? Atau justru, kalian ragu? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert yang akan berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang menghadapi perubahan signifikan dengan kedatangan pelatih baru, Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong. Perubahan pelatih tentu membawa dampak pada pemanggilan pemain, dengan Kluivert kemungkinan besar mempertahankan banyak nama dari skuad sebelumnya sambil menambah beberapa pemain baru yang sudah dalam proses naturalisasi, seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni. Kehadiran pemain baru ini bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, karena mereka membawa pengalaman dan kualitas yang lebih tinggi, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, proses naturalisasi yang belum selesai juga bisa menjadi tantangan. Jika pemain-pemain ini belum sepenuhnya berstatus WNI pada waktu pertandingan, mereka tidak akan bisa ikut bermain, yang mungkin mempengaruhi kekuatan tim. Di sisi lain, keputusan untuk tetap mempertahankan banyak pemain yang sudah ada juga penting, karena mereka sudah memiliki pemahaman yang baik tentang permainan dan gaya pelatih sebelumnya. Ini memberi kestabilan bagi tim, meskipun ada perubahan pelatih.
Secara keseluruhan, situasi ini bisa memberikan peluang bagi timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya, tetapi keberhasilan atau kegagalan sangat bergantung pada bagaimana para pemain baru beradaptasi dengan sistem permainan yang akan diterapkan oleh Kluivert, serta bagaimana proses naturalisasi pemain-pemain tersebut berjalan. Dalam setiap perjalanan, perubahan adalah bagian dari proses yang tak terhindarkan. Begitu juga dengan timnas Indonesia yang kini berada di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Perubahan ini bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan kesempatan untuk berbenah dan berkembang lebih baik lagi. Setiap tantangan adalah peluang untuk menunjukkan ketangguhan, tidak hanya sebagai pemain, tetapi sebagai satu kesatuan tim yang solid. Keberhasilan tak datang dalam semalam. Dibutuhkan kerja keras, komitmen, dan rasa percaya diri untuk menghadapi lawan-lawan berat. Ingatlah bahwa di balik setiap kekalahan, ada pelajaran berharga yang akan membuat kita lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Timnas Indonesia memiliki potensi luar biasa, dan dengan kombinasi pengalaman, semangat juang, dan pemain-pemain baru yang siap berkontribusi, peluang untuk meraih prestasi gemilang sangat terbuka. Jangan pernah ragu untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik. Setiap langkah kecil menuju tujuan besar akan membawa kita lebih dekat pada kesuksesan. Jadikanlah setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa mencapai lebih dari yang pernah dibayangkan. Tetap semangat, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri serta kekuatan tim. Shin Tae-yong mengungkapkan proses pemecatannya dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, akhirnya buka suara mengenai pemecatannya dari jabatan pelatih, yang sempat mengejutkan banyak pihak. Dalam sebuah kesempatan yang diadakan oleh Kamar Dagang Korea di Indonesia, Kocham, pada Rabu 15 Januari, Shin mengungkapkan secara blak-blakan mengenai hari yang menjadi titik akhir perannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Peristiwa itu, menurut laporan dari media Korea Selatan, Yonhap, terjadi pada 6 Januari 2025. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa pada pukul 9.40 WIB pada hari tersebut, ia menerima pemberitahuan dari PSSI yang menyatakan bahwa ia dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. 3 jam setelahnya, tepatnya pada pukul 12 WIB, PSSI mengumumkan secara resmi kedatangan pelatih baru yang akan menggantikan posisinya. PSSI memberitahu saya mengenai pemecatan saya pada 6 Januari 2025, pukul 9.40 WIB, ungkap Shin Tae-yong dalam kesempatan tersebut. Dan tepat pukul 12 WIB hari yang sama, mereka mengumumkan bahwa pelatih baru akan segera datang. Walaupun saya tidak sepenuhnya memahaminya, saya dengan rendah hati menerima keputusan ini. Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia merupakan sebuah langkah yang cukup mengejutkan mengingat kiprahnya selama 5 tahun terakhir. Shin mulai melatih Timnas Indonesia pada Januari 2020, dan selama masa kepemimpinannya, ia berhasil membawa perubahan yang cukup signifikan dalam performa tim. Meski banyak tantangan yang dihadapi, termasuk hasil-hasil yang tidak selalu memuaskan di kompetisi internasional, Shin tetap mendapat apresiasi atas upayanya membangun fondasi yang lebih baik untuk sepak bola Indonesia. Dalam acara Kocham tersebut, untuk pertama kalinya Shin Tae-yong berbicara langsung di depan publik setelah pemecatannya. Meskipun tidak lagi memimpin Timnas Indonesia, ia mengungkapkan kebanggaannya atas apa yang telah dicapai selama masa kepelatihannya. Ia merasa telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Selama 5 tahun saya bekerja di Indonesia, saya merasa bangga dengan apa yang telah saya capai bersama Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Saya merasa telah membangun sebuah fondasi yang kuat untuk sepak bola Indonesia dan saya kembali dengan perasaan bangga atas semua pencapaian itu. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa dirinya akan tetap berada di Indonesia hingga akhir Januari 2025 untuk menyelesaikan beberapa urusan. Setelah itu, ia berencana untuk kembali ke Korea Selatan dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk komitmen keluarga dan kebutuhan pribadi yang sudah lama terabaikan selama melatih Timnas Indonesia. Selama masa kepelatihannya, Shin Tae-yong sempat menghadapi berbagai kontroversi dan tantangan besar, termasuk hasil yang tidak memuaskan dalam beberapa turnamen penting. Namun, ia juga berhasil memberikan beberapa momen bersejarah bagi Timnas Indonesia, terutama dengan pembinaan pemain muda dan peningkatan kualitas tim yang terlihat jelas meskipun hasilnya tidak selalu maksimal. Keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong datang setelah Indonesia melakoni Piala AFF 2024 yang dianggap kurang memuaskan. Meskipun begitu,
Shin Tae-yong tetap menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan berharap yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ke depan, PSSI akan melanjutkan perjalanannya dengan pelatih baru yang diharapkan dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, Shin Tae-yong berharap dapat terus memberikan kontribusi bagi dunia sepak bola, baik di Korea Selatan maupun di negara lain yang membutuhkan pengalamannya. Lebih lanjut, situasi ini cukup menarik dan mengundang banyak perhatian, terutama karena proses pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia berlangsung cukup cepat dan terbuka. Pemberitahuan pemecatannya pada pukul 9.40 WIB dan pengumuman pelatih baru pada pukul 12 WIB menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah dipersiapkan dengan matang oleh PSSI. Namun, ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai komunikasi dan transparansi antara PSSI dan Shin Tae-yong, karena proses yang sangat cepat ini bisa memberi kesan bahwa keputusan tersebut sudah final tanpa memberi kesempatan bagi pelatih untuk memberikan klarifikasi atau diskusi lebih lanjut. Dari sisi Shin Tae-yong, meski dipecat, ia tampaknya menerima situasi tersebut dengan kepala dingin. Keputusan untuk tetap berada di Indonesia hingga akhir Januari sebelum kembali ke Korea Selatan menunjukkan profesionalisme yang tinggi, dan pengakuannya atas pencapaian selama 5 tahun di Indonesia memberikan kesan bahwa ia bangga dengan apa yang telah dicapainya meskipun hasil akhir yang diterima tidak selalu sesuai harapan. Ini juga menunjukkan sikap yang bijaksana dan rendah hati, mengingat ia masih menyimpan rasa bangga atas fondasi yang telah dibangunnya untuk sepak bola Indonesia. Di sisi lain, keputusan PSSI untuk mengganti pelatih, meskipun bisa dipahami mengingat hasil yang kurang memuaskan di beberapa kompetisi, juga dapat dilihat sebagai langkah yang bisa menambah ketidakstabilan dalam perkembangan timnas Indonesia. Pergantian pelatih yang terlalu sering atau terlalu cepat dapat mengganggu kontinuitas program pembinaan pemain dan strategi tim yang sudah dibangun. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak federasi sepak bola di Asia Tenggara, yang kerap kali menghadapi tekanan tinggi untuk segera mencapai hasil positif tanpa memberi waktu yang cukup bagi pelatih untuk membangun tim yang stabil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, langkah PSSI ini juga bisa dilihat sebagai kesempatan untuk membawa perubahan dan harapan baru dalam pencapaian timnas Indonesia ke depannya. Terkadang, jalan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan keputusan-keputusan yang kita hadapi bisa sangat mengejutkan. Namun, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Seperti Shin Tae-yong yang menerima pemecatannya dengan kepala dingin dan tetap merasa bangga atas pencapaiannya, kita juga harus bisa menerima setiap perubahan dengan sikap yang positif. Keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang telah kita jalani dan usaha yang telah kita berikan. Setiap kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari peluang baru. Jangan biarkan satu hal negatif menghentikan langkahmu. Gunakan pengalaman itu untuk membangun kekuatan lebih besar, untuk terus maju, dan untuk mencapai hal-hal yang lebih luar biasa. Terkadang, perubahan datang untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik, yang mungkin belum kita bayangkan sebelumnya. Jadi, tetap semangat, terus berusaha, dan percayalah bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki tujuan yang lebih besar. Ini tanggapan Patrick Kluivert soal kinerja Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan apresiasi terhadap kerja keras Shin Tae-yong yang telah membawa Timnas Indonesia ke posisi saat ini. Kluivert menyatakan siap melanjutkan perjuangan Shin Tae-yong, ST, untuk membawa Timnas Indonesia meraih lebih banyak prestasi. Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Pelatih asal Belanda ini menggantikan posisi Shin Tae-yong yang telah melatih Garuda selama 5 tahun. Selama masa kepelatihan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia meraih sejumlah prestasi penting. Selain berhasil meningkatkan peringkat FIFA, Timnas Indonesia juga mencatatkan sejarah dengan mencapai babak 16 besar Piala Asia dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebagai pelatih baru, Kluivert merasa memiliki tantangan besar untuk melanjutkan kesuksesan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. Saya ingin memuji kerja keras pelatih sebelumnya, ST, yang telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Sekarang giliran saya untuk melanjutkan kesuksesannya, ujar Kluivert di Jakarta pada Kamis, 16 Januari 2025. Ia menambahkan, saya akan fokus untuk membuat Timnas Indonesia tampil lebih baik, sementara pendapat para penggemar akan mengikuti hasil tersebut.
Posisi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bisa lolos otomatis, mereka harus finish di dua posisi teratas klasemen akhir grup C. Jika berada di peringkat ketiga atau keempat, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melanjutkan perjuangan di putaran keempat. PSSI telah memberi isyarat kepada Kluivert untuk memimpin timnas Indonesia menuju lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan 4 pertandingan tersisa, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka pada Maret 2025, memberikan tantangan tersendiri bagi Kluivert untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan momen transisi yang penting bagi timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru merupakan tantangan besar untuk melanjutkan kesuksesan Shin Tae-yong yang telah membawa tim mencapai kemajuan signifikan. Namun, di sisi lain, ini juga merupakan kesempatan bagi Kluivert untuk memberi sentuhan baru dan membawa tim ke level yang lebih tinggi. Shin Tae-yong telah memberikan fondasi yang kuat, dengan pencapaian penting seperti lolos ke 16 besar Piala Asia dan mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini menandakan bahwa Kluivert tidak hanya harus mempertahankan hasil positif tersebut, tetapi juga memperbaiki atau menyesuaikan strategi sesuai dengan perkembangan terbaru tim dan situasi pertandingan yang ada. Tantangan terbesar Kluivert adalah menjaga kestabilan tim dan mencapai hasil yang lebih baik di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat menentukan. Tekanan untuk lolos ke Piala Dunia juga semakin besar mengingat sisa waktu yang terbatas. Kluivert harus mempersiapkan skuadnya dengan matang, menjaga semangat juang pemain, dan mungkin memperkenalkan strategi atau perubahan yang bisa membawa timnas Indonesia bersaing lebih ketat dengan tim-tim lain di zona Asia. Secara keseluruhan, ini adalah kesempatan besar bagi Kluivert untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih, sekaligus mempertahankan fondasi yang sudah dibangun oleh Shin Tae-yong. Jika berhasil, ini bisa menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Kemenangan tidak datang begitu saja, tapi melalui usaha keras, kerjasama, dan tekad yang tak tergoyahkan. Untuk Kluivert, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh Shin Tae-yong. Untuk para pemain, ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan dedikasi dan semangat kalian. Keberhasilan bukan hanya soal memenangkan pertandingan, tapi juga tentang belajar dari setiap kegagalan dan terus berkembang. Setiap pelatih, setiap pemain, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan besar ini. Bagi seluruh bangsa Indonesia, ini adalah saat yang tepat untuk mendukung tim dengan sepenuh hati. Bersama-sama, kita dapat menciptakan sejarah yang membanggakan. Semangat tidak akan pernah padam jika kita semua bersatu. Jadi, hadapi tantangan dengan kepala tegak, jadikan setiap laga sebagai kesempatan untuk menunjukkan siapa kita, dan percayalah bahwa kemenangan adalah hasil dari kerja keras dan keberanian. Timnas U20 Indonesia optimistis tembus Piala Dunia U20 2025. Penyerang Timnas U20 Indonesia, Jens Raffen, optimistis skuad Garuda Nusantara mampu melaju ke Piala Dunia U20 2025. Dengan persiapan matang, Indonesia akan menghadapi Piala Asia U20 2025 di bulan Februari mendatang sebagai ajang penentuan. Timnas U20 berada di grup C bersama Iran, Yaman, dan Uzbekistan. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia, Indonesia harus mencapai babak final di kompetisi tersebut. Jens Raffen menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan tim. Ia percaya dengan komposisi pemain yang ada saat ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan mimpi bermain di panggung dunia. Kami sangat percaya diri bahwa kami bisa lolos ke Piala Dunia, ujar Jens saat diwawancarai. Modal kuat dari ASEAN Cup. Kesuksesan Timnas U20 meraih gelar juara di ASEAN Cup U19 2024 menjadi motivasi tambahan. Menurut Jens, perjalanan tersebut membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan lawan-lawan berat. Persiapan kami cukup panjang, dan ini menjadi modal penting. Tujuan utama kami adalah Piala Dunia, dan kami akan memberikan 100% di setiap pertandingan, lanjut pemain yang membela Dordrecht U21 tersebut. Persaingan ketat di grup C. Grup C dianggap sebagai salah satu grup yang cukup berat. Uzbekistan, juara edisi sebelumnya, diperkirakan akan menjadi tantangan terbesar. Meski demikian,
Jens tetap optimis dengan hasil pemusatan latihan panjang yang telah dilakukan. Pemusatan latihan ini sangat penting. Kami akan mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman, tegasnya. Pertandingan pertama melawan Iran di bulan Februari menjadi momen pembuka perjuangan Garuda Nusantara. Timnas Indonesia berharap kerja keras dan dedikasi yang mereka tunjukkan selama ini membuahkan hasil manis. Menuju Piala Dunia, pelatih Indra Syafri juga memiliki waktu yang cukup untuk membangun strategi terbaik. Jens percaya bahwa bimbingan pelatih dan kekompakan tim menjadi kunci utama untuk mencapai target. Kami siap menghadapi semua tantangan. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk membanggakan Indonesia di level internasional, tutup Jens. Perjuangan Timnas U20 Indonesia menjadi harapan besar bagi pecinta sepak bola tanah air. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat tentu akan menjadi dorongan tambahan bagi tim ini untuk meraih prestasi gemilang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan optimisme Jens Raven dan Timnas U20 Indonesia dalam menghadapi Piala Asia U20 2025 sebagai langkah menuju Piala Dunia U20 2025. Kepercayaan diri tim didukung oleh persiapan matang, keberhasilan sebelumnya di ASEAN Cup U19 2024, dan arahan pelatih yang memanfaatkan waktu pemusatan latihan panjang untuk meningkatkan performa. Namun, tantangan besar menanti di grup C, dengan lawan-lawan seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman yang memiliki reputasi kuat. Kendati demikian, semangat dan keyakinan para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan menjadi modal berharga. Dari sisi penyajian berita, artikel ini menyampaikan informasi utama yang relevan, tetapi pencampuran iklan dan rekomendasi konten tidak relevan membuat pembaca sulit fokus pada inti berita. Penyajian yang lebih terorganisir dan bebas gangguan akan memberikan pengalaman membaca yang lebih baik dan mendukung pesan motivasi yang ingin disampaikan. Setiap langkah menuju impian besar dimulai dengan keyakinan dan kerja keras. Jangan pernah meremehkan kekuatan persiapan yang matang dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Untuk Timnas U20 Indonesia, tantangan di Piala Asia U20 adalah peluang emas untuk membuktikan kemampuan dan menginspirasi bangsa. Jangan takut pada lawan yang tangguh, hadapi mereka dengan keberanian, disiplin, dan tekad. Kekalahan bukan akhir, melainkan pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Ingatlah, kesuksesan adalah hasil dari usaha bersama. Setiap pelatih, pemain, dan pendukung adalah bagian penting dari perjalanan ini. Banggalah mengenakan lambang Garuda di dada, karena Anda membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Lakukan yang terbaik, beri 100% di setiap momen, dan percaya bahwa dengan kerja keras, semua mimpi bisa terwujud. Ayo, Garuda Muda! Mari ukir sejarah untuk Indonesia! Penerjemah Shin Taeyong bantah ban Kapten Jay Itzes dicopot karena friksi di ruang ganti. Jeng Seok-seo, penerjemah pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong, membantah kabar bahwa ban Kapten Jay Itzes dicopot saat laga melawan Cina akibat konflik internal di ruang ganti. Menurut JJ, panggilan akrab Jeng Seok-seo, keputusan memberikan ban kapten kepada Asnawi Mangkualam adalah bagian dari aturan yang telah ditetapkan, di mana Asnawi merupakan kapten utama Timnas Indonesia. 1. Asnawi Mangkualam sebagai kapten utama Timnas Indonesia. JJ menegaskan bahwa posisi kapten utama Timnas Indonesia sejak awal dipercayakan kepada Asnawi Mangkualam. Sementara itu, Jay Itzes dan Jordi Amat bertindak sebagai wakil kapten. Hal ini telah menjadi tradisi di tim, sehingga tidak ada konflik apapun yang melatar belakangi perubahan kapten pada laga melawan Cina. Kapten utama Timnas Indonesia itu memang Asnawi Mangkualam. Kalau ada pertemuan personal dengan pelatih, biasanya dihadiri oleh Asnawi, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Ketiganya adalah pemimpin tim, ujar JJ dalam wawancaranya di YouTube Jebreyet Mediat, Kamis, 16 Januari 2025. JJ juga mengungkapkan bahwa para pemain Timnas Indonesia sering mengadakan pertemuan internal tanpa melibatkan pelatih, namun hal tersebut tidak menjadi masalah. Pelatih Shin Taeyong bahkan selalu berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak para pemain kepada PSSI. Coach Shin sering mengatakan, "Saya adalah raja di lapangan, tetapi di luar lapangan, saya akan berjuang untuk hak kalian," tambahnya. 2. Rumor friksi di ruang ganti. Isu konflik di ruang ganti sempat mencuat setelah pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Beberapa pemain keturunan Eropa dikabarkan meminta diskusi taktik dengan pelatih usai pertandingan. Namun, permintaan tersebut diduga dianggap Shin Taeyong sebagai bentuk pembangkangan, yang membuat situasi internal menjadi tegang.
Menurut pengamat sepak bola, Akmal Marhali, ketegangan itu bahkan menyebabkan beberapa pemain merasa kecewa dan ingin mundur dari tim. Setelah laga melawan Bahrain, ada pemain yang tidak mau turun bermain karena merasa tidak diberi ruang untuk berdiskusi soal strategi. Namun, Jai Idzes sebagai kapten saat itu berhasil menenangkan situasi, ungkap Akmal dalam program televisi di TV One. Namun, keputusan pelatih tetap berlaku. Ban kapten pun dialihkan kepada Asnawi Mangkualam pada laga melawan Cina. Akmal menambahkan, pemain yang mencoba berdiskusi dianggap melawan otoritas pelatih, sehingga mereka dicadangkan pada laga berikutnya. Era baru bersama Patrick Kluivert. Di tengah isu yang sempat memanas, kini timnas Indonesia memasuki era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang resmi ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 48 tahun itu membawa semangat baru dengan target utama membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menyadari tantangan besar yang dihadapinya, baik dari segi teknis maupun dinamika internal tim. Namun, ia optimis dapat membawa perubahan positif dengan mengandalkan kedisiplinan, kerja keras, dan strategi modern. Dalam beberapa pertemuan awal dengan jajaran manajemen dan pemain, Kluivert menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Harapan baru untuk timnas Indonesia. Dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, para penggemar sepak bola Indonesia berharap timnas dapat mengatasi berbagai persoalan internal dan menunjukkan performa terbaik di lapangan. Meski tantangan besar menanti, semangat dan optimisme tetap menyala di antara para pemain dan pendukung. Kini, semua mata tertuju pada perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah era baru ini membawa keberhasilan yang selama ini diidam-idamkan? Hanya waktu yang akan menjawab. Lebih lanjut, situasi yang terjadi di timnas Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam mengelola dinamika tim nasional, terutama ketika melibatkan pelatih asing, pemain keturunan, dan manajemen internal. Polemik terkait ban kapten yang dialihkan dari Jai Idzes ke Asnawi Mangkualam sebenarnya wajar jika dilihat dari sisi kebijakan pelatih. Asnawi memang sudah ditetapkan sebagai kapten utama, dan keputusan tersebut seharusnya tidak menimbulkan perdebatan jika komunikasi internal berjalan dengan baik. Namun, isu friksi di ruang ganti menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara pelatih dan pemain. Dalam sepak bola modern, komunikasi dua arah sangat diperlukan. Pelatih memang memiliki otoritas penuh atas tim, tetapi masukan dari pemain, terutama yang berlatar belakang kompetisi Eropa, bisa menjadi nilai tambah dalam pengambilan keputusan taktik. Jika diskusi pemain dianggap sebagai pembangkangan, hal ini menunjukkan adanya jarak dalam hubungan antara pelatih dan pemain. Masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menjadi titik awal yang penting bagi timnas Indonesia. Ia perlu segera membangun kepercayaan dan kesatuan di antara para pemain. Tidak hanya soal teknis, tetapi juga memastikan harmoni dalam tim tetap terjaga. Kehadiran pemain-pemain keturunan dengan latar belakang budaya berbeda tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan pendekatan yang tepat, keberagaman ini justru bisa menjadi kekuatan besar bagi tim. Manajemen konflik juga menjadi hal yang harus diperhatikan. PSSI dan tim pendukung perlu bergerak cepat untuk menyelesaikan isu-isu yang berpotensi mengganggu fokus tim. Komunikasi terbuka dan profesionalisme adalah kunci utama untuk meredam spekulasi yang berkembang. Dukungan terhadap pemain dan pelatih juga harus diperkuat, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahpahaman yang dapat memecah belah tim. Situasi ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi perjalanan timnas Indonesia ke depan. Dengan target besar seperti Piala Dunia 2026, harmoni dalam tim menjadi elemen yang tidak bisa ditawar. Jika dikelola dengan baik, tantangan ini bisa menjadi pijakan untuk membangun mental juara dan kohesi yang lebih solid. Era baru di bawah Patrick Kluivert membawa harapan baru, tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh bagaimana konflik internal ini ditangani. Perjalanan timnas Indonesia mungkin penuh dengan tantangan, tetapi dari setiap tantangan itulah kekuatan sejati akan lahir. Ingatlah, tim yang hebat bukanlah tim yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi tim yang mampu bersatu untuk mengatasinya. Setiap pemain memiliki peran penting. Apapun posisi dan latar belakangnya, kontribusi Anda adalah bagian dari mimpi besar bangsa ini. Jangan biarkan perbedaan menjadi penghalang, jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kerjasama yang lebih solid. Pelatih, pemain, dan staf adalah satu kesatuan. Jika ada perbedaan pendapat, anggap itu sebagai peluang untuk saling belajar.
Tidak ada yang lebih kuat dari sebuah tim yang berdiri di atas fondasi saling percaya dan saling mendukung. Tujuan kita adalah Piala Dunia, tetapi perjalanan menuju sana adalah ujian yang akan membentuk kita menjadi lebih baik. Bangkitlah dari setiap kesalahan, belajar dari setiap kekalahan, dan jangan pernah menyerah meski jalan terasa sulit. Anda membawa harapan jutaan orang, dan bersama-sama, mimpi besar ini pasti bisa terwujud. Bersatulah, teruslah berjuang, dan tunjukkan bahwa Garuda di dada bukan sekadar simbol, tetapi jiwa bangsa yang tak kenal menyerah.